Ya, Kang Mus, ada apa? Saya perlu mobil sewaan hari ini. Buat siapa? Saya sendiri. Bisa. Berapa sewanya? Kalau buat Akang, itu mah gampang. Saya ke sana sekarang. Iya, Nyari apa, Cek? Mangga sekilo berapa? Biasa. Biasanya berapa? Si Jupri, Kenapa sih Jupri? kamu suruh aktif lagi. Kemarin udah saya telepon. Dia nggak mau. Dia lagi ngerintis usaha katanya. Jualan cilok. Si Iwan, Kurang ngajar dia. kenapa? Kenapa? Kemarin dia saya telepon. Bukannya jawab, malah di reject. Karena dia sudah nggak nganggep kamu bosnya lagi. Dia saya skor, bukan saya pecat. Dia minta bergabung sama si Jamal. Masa? apa rencana kamu hari ini? Mau ketemu teman si Ratna. Mungkin dari dia saya bisa dapat info. Harus ngelacak Ratna kemana. Oke. Hari pertama tugas kamu jadi anak buah saya, bantu si Ujang. Tarik iuran dari semua pedagang di jalanan. Terima kasih, Bos. Saya ngomong sama si Iwan, bukan sama kamu. Diam kamu! Kamu sudah nggak punya anak buah lagi, Komar. Itu artinya kamu harus jalan sendiri. Nagih uang iuran keamanan dari satu toko ke toko yang lain, dari satu kios ke kios yang lain, dari satu lapak ke lapak yang lain. Iya Kang, Mau kemana? mau narikin uang iuran. Saya belum selesai ngomong. Iya Kang. Gimana kabar uang yang dibawa Yuli? Dia belum datang lagi ke sini. Dia sudah kabur, Komar. Dia bawa uang iuran seminggu. Itu artinya dia bawa kabur uang kita sekitar 10 juta. Iya Kang. Uang itu harus ada buat kita bagi kemana-mana. Kalau nggak ada, kita yang tanggung jawab. Iya Kang. Halo, Kakek, Kiara. kakek lagi apa? Kakek lagi nungguin kamu sama adik kamu kesini. Ih, masih lama tahu. Lamanya sampai kapan? Sampai hari Sabtu. Sampai hari Sabtu berapa hari lagi ya? 3. Waduh, lama sekali ya. Kakek sabar dulu. Iya. Oh, kakek kangen sama kamu, sama adik kamu. Iya, Tiara tahu. Tapi kakeknya sabar dulu. Iya. Mama kamu mana? Ada, Kakek boleh bicara sama mama? boleh ntar ya. Halo, Ki nanti sering ke rumah kamu nggak?
Cuma sekali, Pi. Waktu itu Kinasi tawarin buat tinggal di rumah. Cuma dianya nggak mau. Kamu jadi kesini hari Sabtu. Jadi, Ajak sekalian Kinanti pulang ya. Papi kangen sama dia. iya, Pi. Udah dulu ya, Pi. Besok telepon lagi ya. Iya. Ya, Papi. Imas. Saya pusing. Masalah si Jamal belum saya beresin. Masalah si Komar muncul. Iya, Pak. Buatkan saya teh. Iya, Pak. Si Jamal sudah saya kasih peringatan. Bukannya takut, malah terus nyusun kekuatan. Habis anak buah kamu, si Murad sama si Pipit berhasil dia jadiin alat. Sekarang dia nerima si Iwan yang lagi diskor si Komar buat jadi anak buahnya. Akang harus lebih tegas sama si Jamal. Saya bisa aja langsung ngehabisin dia. Terus saya buang ke Sungai Cikapundung. Tapi harus seizin Kang Bahar dulu. Akang masih belum ngomong soal si Jamal ke Kang Bahar. Saya baru ketemu Kang Bahar kemarin. Tapi dia masih belum mau ngomong soal bisnis. Tehnya, Pak. Ya. Uang masuk dari jalanan, dari terminal, dari pasar. Itu saya yang ngurus. Keluarnya kemana, dibagi-bagi ke siapa. Itu saya yang ngatur. Kalau ada uang hilang cuma 10 juta aja, Kang Bahar nggak bakal tahu. Tapi itu artinya saya bukan lagi orang yang bisa dipercaya. Dipercaya. Itu yang sudah saya jaga selama hampir 20 tahun. Soal uang yang dibawa kabur itu, Komar harus tanggung jawab. Itu pasti. Bisa aja saya potong dari jatah si Komar setiap bulannya. Tapi uang buat belanja istrinya nggak bakal cukup. Uang buat sekolah sama jajan anaknya bakal kurang. Istri sama anak si Komar tanggung jawab kita juga. Jangan ikut kebagian susah. Dimanapun caranya, uang yang dibawa kabur itu harus balik. Pikiran saya juga keganggu sama anak saya. Anak Akang kenapa? Dia perempuan, umur 14 tahun, yang sudah mulai kenal laki-laki, dan lagi belajar bohong. Sejak ibu nggak ada, bapak nggak pernah pergi kemana-mana, tapi saya masih kerja. Sekali-kali ngantar Teh Kinanti. Sejak Teh Kinanti kerja di Jakarta, kerja saya cuma ngelapin mobil yang nggak kotor, cuma berdebu. Terus manasin mesinnya setengah jam. Habis itu saya duduk di sini. Cuma duduk nggak kerja apa-apa. Mas. Apa? Barusan saya ngomong sama kamu. Hah? Apa? Apa? Besok kamu ke pasar. Nggak tahu. Saya mau ketemu. Nggak perlu. Kamu kenapa jadi gini?
Jawab dulu pertanyaan Imas kemarin soal kerjaan kamu. Kan sudah saya jawab. Jawabannya nggak jelas. Itu sudah jelas. Belum. Kok diem? Dengerin ya? Bukan dengerin, kedengeran. Halo? Helena? Iya? Dik. Helena. Ratna itu namanya bukan Ratna, tapi Rosita. Mika masih belum bisa dihubungi. Sama, Resti juga. Mika nggak bisa dihubungi sejak saya kasih uang pinjaman buat bayar kos. Total 1,5 juta. Saya bantu Resti buat bayar rumah sakit saudaranya 2 juta. Saya sempat curiga. Jangan-jangan Mika sama Resti orangnya itu-itu juga. Jangan-jangan dia juga Epa yang ngajak Ubed ke Malaysia. Ubed harus bayar 5 juta ke dia. Katanya buat ke penyalur tenaga kerja. Ubed sempat ngasih 1 juta. Dia ngakunya kerja di perusahaan pemasaran perumahan. Saya lupa. Waktu itu dia ngaku ada side job jadi perantara jual beli rumah. Dia butuh uang 10 juta buat keperluan ini tuh. Dia pinjam sama saya. Ngakunya mau ganti 2 kali lipat. Itu uang buat keperluan saya. Keperluan kuliah, keperluan bayar kosan, keperluan yang lainnya. Uangnya nggak kembali? Jangankan kembali, orangnya aja nggak tahu kemana. Saudara atau teman dia selain yang satu kos, ada yang kamu kenal? Ada. Jangan-jangan perkiraan kita benar. Iya. Itu artinya kita kena tipu. Iya. Kamu ikhlas? Ketipu? Ya enggak lah. Wi, Kok kamu tahu aku di sini? iya. Nunggu temennya waktu itu ya? Temen yang mana? Laki-laki yang waktu itu ketemu sama kamu di sini. Kok kamu tahu aku pernah ketemu temen di sini? Kebetulan aja tahu. Kebetulan atau sengaja nyari tahu? Terus kamu juga tahu kalau habis ketemu aku dia dipukulin orang. Orang itu nyuruh dia supaya nggak deketin aku. Kamu pasti tahu, ya kan? Siapa yang mukulin dia? Kenapa? Dia salah apa? Kamu tahu kalau dia itu copet? Kamu tahu dari mana kalau dia copet? Dari temen aku. Terus masalahnya apa? Aku nggak mau kamu deket sama dia. Jadi kamu yang ngelarang dia deketin aku? Ya, Kang Mus, ada apa? Saya perlu mobil sewaan hari ini. Buat siapa? Saya sendiri. Bisa. Berapa sewanya? Kalau buat Akang, itu mah gampang. Saya ke sana sekarang. Iya. Nyari apa, Cek? Mangga sekilo berapa? Biasa. Biasanya berapa? Saya jarang beli, biasa dikasih. Saya cuma ada saja. Kita langsung aja. Gak boleh mampir dulu. Mampir kemana? Pon bensin. Kalau nggak boleh? Bensinnya kurang. Takut gak sampai. Kalau gitu boleh. Mulai besok, dia yang nagih iuran uang keamanan. Iya, Kang.
masuk tol Buah Batu, keluar di Cileunyi. Kita mau ke rumah saudara Akang. Bukan. Teman Akang. Bukan. Siapa tuh, Kang? Bukan siapa-siapanya saya. Sudah beres, Bos. Ya. Saya boleh pulang duluan, Bos. Ada urusan. Ya. Yang lagi saya cari itu perempuan. Dia penipu. Punya banyak nama. Rosita, Ratna, Yuli. Nggak tahu siapa lagi namanya. Cantik nggak, Kang? Tergantung. Tergantung apa? Tergantung mata kamu. Nanti lihat aja. Masih belum beres ya? Belum. Gak enak dilihatnya, berantakan. Kalau sudah beres mah, nanti Braga bakal jadi kelihatan lebih cantik. Seperti kamu dan bebas banjir. Seperti siapa? Apa yang seperti siapa? Kalau sudah beres, Braga bakal jadi lebih kelihatan cantik seperti aku. Dan bebas banjir seperti siapa? Nggak seperti siapa-siapa. Nanti kita pulangnya nggak lewat sini, lewat sana. Jalan satu arah menuju Bandung. Jalan ini rame terus, pagi, siang, sore. Kata orang, ini urat nadinya kota Bandung. Kita jualan cilok di sini aja. Jangan. Ganggu yang jalan, ganggu yang pelesiran. Nanti kita bisa dimarahin sama Bapak Wali Kota. Bentar lagi kita sampai. Mudah-mudahan perempuan yang kita cari ada. Kita cari. Iya. Kita. Iya, kita. Kang Mus sama saya. Yang nyari bukan kita, tapi saya. Kamu cuma nganter aja. Oh, iya. Aduh, Kenapa? itu orang yang mukulin saya. Anak buah Kang Mus. Kita pergi sekarang. Kamu aja yang pergi. Dewi. Kamu temen Jupri kan? Iya. Kamu kan yang mukulin teman saya? Jangan ganggu teman saya lagi.